Ya, selamat datang kembali di channel gua Mikey Raharja, dan kali ini kita kembali lagi di konten Mikey Ball. Dan ya, sekarang kan udah masuk ke hmm, babak gugur, babak 16 besar. Dan ada dua pertandingan di sini yang menurut gua cukup menarik ya sebagai pembuka gitu ya. Nah, ada dua pertandingan yang bakal digelar dari jam 11 nanti sama yang pas jam 2 subuh. Kita mulai dulu dari Wales dan Denmark. Nah, gue sih harus bilang kalau ini dua timnya sebenarnya nggak banget gitu loh. Apalagi Wales gitu yang mainnya ya sepanjang grup A ya udah gitu, hoki-hokian, cuman ya crossing ke sana kemari, gak tahu arah dan tujuannya gitu. Jadi ya somehow mereka lolos, ya gue nggak ngerti juga sih kenapa. But back to the group stage gitu ya, emang ya dua tim lainnya juga emang katrok mampus gitu, apalagi kayak Turki. Aduh, kayak dibilang sama banyak orang kuda hitam. Mana kuda hitamnya? Gak kelihatan sama sekali. Bahkan Turki ini gue bilang gak siap sama sekali. Tapi oke, kita balik lagi ke Wales. Nah, lawannya sekarang yang mereka dapat tuh Denmark. Nah, gue nonton dua pertandingan dari Denmark pas lawan Belgia sama lawan apa ya, Rusia. Ya tanpa kehadiran Christian Eriksen, praktis ya mereka cuman main dengan ini aja, dengan uh, kerja keras aja gitu loh, tanpa adanya Christian Eriksen yang sebenarnya kalau dilihat dari skuadnya itu sebenarnya berperan penting untuk menciptakan kreativitas. But then ya karena masalah yang kemarin atau musibah yang dihadapi oleh Christian Eriksen kemarin di partai pembukanya mereka, jadi ya mau nggak mau mereka harus fight dengan apa ya, daya juangnya mereka gitu loh. Karena kreativitas kan udah hilang gitu, makanya udah pakai ini aja, udah pakai daya juang aja sekarang, atau persistence lah untuk melewati pertandingan kali ini gitu. Ya walaupun kita lihat juga ada kalanya sih, gue lihat cukup berhasil ya dari squad mereka yang dimainkan pas dua pertandingan sebelum babak 16 besar ini. Dan ya sejauh ini sih cukup terbukti, cuman ya gue nggak tahu apakah bakal tren itu akan terus berlanjut apa enggak, karena kan tanpa adanya kreativitas secara umumnya kalau untuk gue ya, permainan itu bakal cenderung membosankan gitu. Apalagi ya udah gitu lawannya Wales gitu, yang kalau gue lihat strateginya sih kemungkinan ya mereka tetap akan pakai 4-2-3-1 ya, dengan Kiefer Moore di di depan sebagai striker, dibantu sama Aaron Ramsey di belakangnya. Dan ya you know lah, dua pemain sayapnya mereka yaitu Daniel James dan Gareth Bale. Ya kalau gue lihat terutama tiga pemain di belakang Kiefer Moore ini kan, ya Gareth Bale juga rentan cedera, kadang nggak perform juga sama sekali, bahkan apa ya, nggak nggak hadir gitu loh dianya dalam keseluruhan permainan. Ya begitu juga, dan Ramsey lah juga udah tua, nggak bisa apa-apa juga gitu. Maksudnya gue, apa yang bisa bukan dibanggakan, apa yang bisa bisa dimanfaatkan gitu loh dari Ramsey-nya sendiri. Dan juga Daniel James juga di MU gue lihat juga nggak kelihatan juga. Tapi ya udahlah, di belakang ada ya Joe Allen sama Joe Morel, dan ya di belakangnya ada Roberts, Mepham, Rodden sama Ben Davies. Ya ini gue gak kenal sih sama sekali sih Wales yang ini. Dan ditambah dengan kipernya Danny Ward. Ya gue bilang sih Wales dengan formasi ini ya tetap aja bakal bermain crossing aja udah, nggak jelas gitu. Ya tahu sendiri
pemainnya rata-rata main di mana juga gue nggak mudeng lah bener-bener. Dan terus kita beralih ke apa ya, ke Denmark. Nah, Denmark ini gue lihat squadnya sebenarnya cukup bagus ya, terutama di pertandingan terakhir lawan Rusia. Benar-benar mereka menunjukkan kualitas mereka gitu. Cuman kan ya balik lagi bahwa Eriksen tetap dibutuhkan di sini dengan ketidakhadirannya dia sebagai playmaker. Apa ya, mau nggak mau mereka harus main dengan apa ya, dengan kolektif lah, dengan tim dan dengan kegigihan mau nggak mau gitu, karena emang ya itulah salah satu solusi yang mereka punya gitu loh ketika Eriksen tuh gak ada gitu. Oke, kita lihat sekarang di squadnya. Di depan ada Yusuf Poulsen dari RB Leipzig. Gue sih cukup sering nonton dia di RB Leipzig. Kadang-kadang mainnya bagus, kadang-kadang mainnya jeleknya setengah mampus juga gitu. Jadi nggak gitu konsisten lah untuk gue. Terus di belakang ada Mikkel Damsgaard dan ya Martin Braithwaite di sisi kanannya ya. Kalau gue sih nggak gitu lihat apa ya, nggak gitu mantau sih Damsgaard mainnya kayak gimana. Cuman kalau Braithwaite ini aduh, di Barca aja aduh mainnya tuh ada peluang di pelupuk mata aja, kadang-kadang nggak jadi gol. Bola gawang di mana, tendangnya kemana. Jadi ya tapi udah opsinya tersedia gitu doang, ya udah gitu mau nggak mau. Tapi ya at least Braithwaite ini kan pemain yang apa ya, menurut gua cukup membantu lah dalam segi apa ya, dalam segi kegigihan gitu loh. Bukan dari skill gitu, emang kegigihan aja yang unggul. But then ya sejauh ini masih bekerja untuk Denmark. Ya udah gitu, dia tetap akan dipasang gitu. Terus ada Daniel di sisi sayap kiri kanannya, ada si Joachim Mæhle sama Daniel Wass, dan didukung sama dua gelandangnya itu Thomas Delaney dan Højbjerg ini kan gue liat mainnya juga ya bisa dibilang box to box ya, dan kadang-kadang juga kasih umpan yang cukup bagus terhadap pemain depannya Denmark. Cuman ya gitu, levelnya masih ya belum bisa nyamain lah gitu. Terus di belakang ada Christensen yang kita tahu semua, mungkin para pencinta bola di Chelsea, Kjær di AC Milan, dan juga si Yannick Vestergaard. Ya kalau back sih ya udah lah ya gitu, praktis emang yang terbaik yang ini gitu loh. Sama di kipernya ada Kasper Schmeichel. Sebenarnya Denmark ini ya gue bisa lihat dari keseluruhan squad yang nggak ada yang spesial sih untuk gue. Nggak seperti zaman dulu lah, zaman baheula gitu, kayak adanya Michael Laudrup, terus Peter Schmeichel, sama ya beberapa pemain lainnya lah, gue lupa siapa yang dari Denmark, dan cukup bisa dibilang masuk kategori bintang gitu kan. Kalau sekarang lu lihat Denmark gak ada sama sekali, gak ada yang statusnya pemain bintang gitu. But then untuk gua sih prediksinya, gua bisa bilang ini bakal cukup ketat ya skornya, dan bisa apa ya, mungkin bisa seri sampai 90 menit dan lanjut ke extra time. Tapi kalau bermain normal dan performanya seperti apa ya, hari terakhir di group stage gitu ya, melihat ke belakang itu, menurut gua sih gua akan sedikit unggulin Denmark sih di sini. Kalau skornya berapa ditanya, kayak tipis antara 1-0 apa 2-0 Denmark. Itu Wales tuh praktis sama sekali udah no chance lah untuk gua, karena ya gitu, mainnya cuman crossing doang, kiri kanan nggak jelas arahnya kemana. Oke. Terus kita yang ke pertandingan berikutnya antara Italia sama Austria. Nah,
Gue sempat nonton sekali di mana, di grup A itu ketika Italia main sama Wales. Ini menurut gue apa ya, permainannya dibawa sama timnas Italia ini untuk gue bener-bener beda, beda dengan beberapa edisi Euro atau Piala Dunia sebelumnya, karena bener-bener apa ya, kolektivitas tim ini jadi hal utama lah yang bisa apa ya, menggerakkan timnas Italia ini untuk bisa memenangkan semua pertandingan di group stage gitu ya. Walaupun kemarin lawan Wales cuman menang 1-0, tapi gue bisa lihat sih bener-bener akurasi passingnya juga bagus banget untuk gue, terutama pas udah di apa ya, daerah kisaran kotak penalti dan sekitarnya lah gitu. Itu untuk gue apa ya, cukup mengagetkan sih bahwa Italia bisa bermain lebih menyerang, lebih kolektif, dan apa ya, kalau dilihat dari squadnya sendiri sebenarnya juga emang udah nggak ada bintang yang menonjol lagi gitu loh, bintang ya. Kayak dulu ada Totti, ada Del Piero gitu. Ini sekarang kan nggak ada, bener-bener udah apa ya, nggak ada kayak ibaratnya nggak ada ketergantungan ke siapapun atau ke satu striker atau satu sosok di Italia. Jadi mereka bermain secara tim dan terbukti ya permainan mereka ini benar-benar menciptakan perbedaan sih. Dan gue walaupun cuma sekali nonton lawan pas lawan Wales itu, gue cukup puas sih dengan permainan squad Italia yang sekarang ini. Nah, dan lawannya juga ya Austria gitu ya, yang aduh, mau dibilang bagus enggak sama sekali, ini malah lebih ke kampungan gue bilang benar-benar, karena aduh, di apa ya, di pertandingannya sendiri dalam permainannya aduh nggak banget lah pokoknya. Apalagi pas Austria kemarin lawan Belanda itu, Alaba tuh aduh bener-bener kayak mabok mainnya, bener-bener bikin kesalahan fatal. Kalau nggak salah ada satu apa dua gitu, terutama yang pas uh, di kotak penalti sama Dumfries gitu. I mean, ayolah gitu loh, maksudnya gue, lu lu ngapain sih, apa ya, kayak ada bukan ada sih, mungkin lebih tepatnya kayak ngapain lu tiba-tiba nubruk orang gitu loh, maksudnya gue kayak seolah-olah ada intensi gitu loh. Dan emang posisinya juga udah telah turun gitu loh, jadi ya emang sebenarnya Alaba ini biasa aja untuk gue di timnas Austria gitu loh. Dan juga ya mainnya juga ya crossing aja kiri kanan sama aja kayak Wales ya. Sebenarnya tim ini juga nggak layak lolos sih menurut gue, Austria ini. Cuman ya kemarin beruntungannya pas lawan Ukraina menang 2-0 gitu loh. Jadi ya menurut gue sistem mainnya akan tetap sama untuk Austria ini. Dan kalau kita lihat dari squadnya gitu, Italia kemungkinan tetap 4-3-3 sih untuk gue, dengan adanya Donnarumma sebagai kiper, kemudian ada Bonucci dan apa ya, kalau di gue sih lihat ini dari sofascore.com ya, kemungkinan sih bakal pasang Acerbi gitu, but gue nggak tahu nanti penerapannya kayak gimana, apakah Acerbi apa Chiellini mungkin yang bakal dipasang. Nanti bisa dilihat lah di prediksi apa ya, bukan prediksi, nanti pas mainnya. Terus di sayap kiri Spinazzola dan juga Di Lorenzo. Nah, terus di tengah ada Barella, Jorginho sama Locatelli. Nah, dan juga di depannya ada Immobile, Insigne dan juga Berardi. Nah, untuk gue sih untuk 6 pemain ini ya, mulai dari tengah sampai depan, menurut gue selagi sistemnya berjalan dengan baik, menurut gue gak akan diganti sih gitu loh ya. Sewaktu-waktu mungkin mereka mungkin telat gitu loh, maksudnya telat mendapatkan momentum yang tepat gitu untuk menyerang atau untuk bertahan. Cuman pemain apa ya, kayak terutama kayak Locatelli gitu ya, dia bisa benar-benar kayak mengisi kekosongan lah, bisa membantu serangan gitu. Begitupun juga dengan Jorginho kadang-kadang, dan Barella as well gitu loh. Jadi emang apa ya,
dua pemain ini, Locatelli sama Barella ini, mereka bisa kayak apa ya, bisa jadi central midfield, atau mungkin mereka mencoba membantu serangan dan apa ya, mengubah bentuk mainnya mereka jadi gelandang serang gitu ya, bisa aja gitu loh, bahwa formasi 4-3-3 mereka ini bisa sangat fleksibel gitu loh, ketika salah satu dari Insigne, Immobile atau Berardi meninggalkan posisi aslinya mereka itu. Kalau dari Austria ya menurut gua nggak akan berubah sih, dengan Arnautovic di depan, dibantu sama Sabitzer persis di belakangnya, dan di apa ya, sayapnya di kiri kanannya Sabitzer ada Baumgartner sama Leimer. Ya, ya udah gitu, emang mainnya kayak kayak udah kayak gitu, udah maksimalnya segitu gitu. Terus ada Schlager sama Grealish, dan juga di belakang ada Alaba, Hinteregger, Dragovic sama Stefan Lainer, dengan apa ya, plus kiper satu Bachmann gitu. Ya udah menurut gua mainnya ya akan kayak kemarin-kemarin, karena udah emang udah satu gak kreatif, kedua ya gitu crossing aja terus gitu loh, nggak ada yang spesial gitu loh. Dan menurut gue sih untuk pertandingan kali ini sih ya, gue bilang Italia akan menang sih 2-0 untuk gue sih, 2-0 atau bahkan kalau mereka perform banget 3-0 gitu. Nah itu aja sih mungkin prediksi dari gue. Mungkin agak lama ya, karena harusnya gue bisa efektif sampai 10, 11, 12 menit, tapi ya that's okay untuk gue. Jadi itu aja dulu prediksi dari gue, dan sampai ketemu lagi di reviewnya dua pertandingan itu nanti. Oke, see you.